Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kalian akan belajar mengenai listrik statis. Di pertemuan pertama ini yang kita bahas adalah mengenai atom, inti atom, kemudian partikel. Apa saja yang akan kalian pelajari pada pokok bahasa listrik statis kali ini? Yang pertama, kalian mempelajari karakteristik dari muatan listrik, dan yang kedua mempelajari gaya interaksi antara muatan listrik. Teori atom. Atom itu terdiri dari dua bagian, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari muatan positif, sedangkan kulit atom terdiri atas partikel-partikel bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Di dalam inti atom, selain terdapat muatan positif, terdapat juga muatan yang netral atau namanya neutron. Jadi, penyusun zat itu adalah terdiri dari atom-atom, dan atom itu terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Di dalam inti atom ini terdiri atas proton dan neutron. Jadi, partikel penyusun atom itu pertama ada proton yang bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Ini adalah partikel penyusun atom, sedangkan partikel penyusun inti atom hanya terdiri atas proton dan neutron saja. Notasi penulisan atom dituliskan seperti ini: X, A, Z. X-nya merupakan nama atom unsur, A-nya merupakan nama nomor atom, dan Z-nya merupakan nomor massa. Pada atom yang netral, nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron, dan nomor massa menyatakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sebagai contoh, Na2311 ini merupakan unsur natrium dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Artinya, di dalam natrium ini terdapat 11 proton dan 11 elektron. Kemudian, dari informasi nomor massa diperoleh 12 neutron. Kenapa 12 neutron? Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa protonnya itu adalah 11. Sehingga agar menjadi 23 harus ditambah dengan 12. Jadi 11 dan 12 itu adalah 23. 11 adalah protonnya dan yang 12 itu adalah neutronnya. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 23. Nah, sekarang bagaimana untuk Al2713? Coba tuliskan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutronnya. Ya betul. Al ini adalah aluminium, nomor massanya 13 dan nomor atomnya 13 dan nomor massanya 27. Sehingga elektronnya 13, protonnya 13, dan neutronnya adalah 14. Jenis-jenis atom. Atom itu ada atom yang netral, atom bermuatan positif, dan atom bermuatan negatif. Atom netral terjadi saat proton dan elektronnya jumlahnya sama. Contohnya atom natrium tadi, dia memiliki 11 proton dan 11 elektron. Dari gambar dilihat di sini ada 1 proton, 1 elektron, jumlahnya sama, maka itu disebut atom netral. Nah, bagaimana dengan atom bermuatan positif dan atom bermuatan negatif? Di sini jumlah proton dan elektronnya tidak sama. Jika di sini ada 2 proton, maka jika ini atom netral, maka di sini akan ada 2 elektron juga. Tetapi di sini hanya ada 1 elektron, artinya elektronnya dia lepas. Nah, atom yang seperti ini disebut dengan atom bermuatan positif. Artinya dia melepaskan elektron atau kekurangan elektron. Sedangkan atom yang bermuatan negatif itu sama jika elektron dan protonnya tidak sama. Di sini jika dia
disebut atom netral, maka kalau ini 2 elektron maka protonnya pun harus 2. Tetapi di sini kelebihan elektron, maka dia disebut dengan atom bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Jadi atom yang kekurangan elektron disebut atom positif, atom bermuatan positif, dan atom yang kelebihan elektron disebut atom bermuatan negatif. Jenis atom. Nah, ini adalah atom netral yang mana proton dan elektronnya sama. Sedangkan kalau ion positif atau atom bermuatan positif, contohnya Al+ dengan nomor atom 13, maka protonnya 13, elektronnya bukan 13, tetapi karena dia kehilangan satu elektron, maka ini 13 dikurangi 1, artinya dia ada pas 1, sehingga elektronnya 12. Untuk atom bermuatan negatif atau ion negatif, contohnya F-, nomor atomnya 9, maka protonnya 9, tetapi elektronnya karena ini kelebihan 1, maka elektronnya 9 tambah 1 jadi 10. Nah, bagaimana dengan ion O2- dengan nomor atom 8 dan nomor massanya 16? Berapakah elektron, proton, dan neutronnya? Ya betul, protonnya 8, elektronnya 8 ditambah 2 jadi 10, dan neutronnya adalah selisih dari 16 dikurang 8 yaitu 8. Interaksi antara muatan listrik. Jika kaca bermuatan positif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, dia akan saling menolak. Nah, kalau ada plastik bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif, dia akan saling tarik-menarik. Artinya, kedua muatan yang sejenis apabila didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, dua muatan yang tidak sejenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. Ini ada dua muatan sejenis diletakkan pada jarak R dengan masing-masing muatan Q1 dan Q2. Maka kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Lihat dari gayanya, dia akan menunjukkan arah panah saling menjauh. Artinya ini gaya tolak. Kemudian kalau ada dua muatan yang tidak berbeda jenisnya, ini muatan positif, muatan negatif, diletakkan pada jarak R, maka dia akan menghasilkan gaya tarik-menarik dengan arah gayanya saling mendekati. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini merupakan gaya Coulomb yang dapat dituliskan seperti ini. F sama dengan K itu konstanta dikali Q1 Q2 per R kuadrat, yang mana F-nya adalah gaya Coulomb, Q1-nya muatan 1 dengan satuannya Coulomb, Q2-nya muatan 2, R-nya adalah jarak antara Q1 dan Q2, K-nya adalah tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, dengan K-nya adalah 1 per 4 V epsilon 0, yang mana epsilon 0-nya itu adalah permisivitas listrik dalam ruang vakum yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat.